Oke, selamat datang di channel Joshua Sihaan. Video kali ini saya akan membahas ulasan film dari Tanah Batak yang berjudul Sekedar Informasi, Pariban itu bisa dibilang sebagai sepupu jauh. Untuk perempuan, Pariban adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Dan untuk laki-laki, Paribannya adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Gimana tuh? Oke, jadi maksud kata saudara di dua kalimat ini adalah marganya sama. Ingat, marganya sama. Jadi, meskipun bukan saudara kandung, tapi masih satu marga, itu disebut saudara. Gitu. Lanjut ke contoh. Misalnya ini saya, ini orang tua saya. Ibu saya berburu huta barat. Lalu, ada seorang bapak yang bermarga huta barat. Nah, berarti bapak ini dan ibu saya bisa disebut sebagai saudara. Selanjutnya, bapak ini memiliki anak perempuan, sebut saja dia. Maka, saya dan dia adalah Pariban. Oke, sebelumnya saya ingin beritahu bahwa video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari guru bahasa Indonesia saya, yaitu Bunda Anggi. Oh ya, guruku ini punya channel YouTube juga. Linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa diklik ya. Oke, video ini akan membahas ulasan tentang film Pariban. Bahasa yang saya gunakan adalah bahasa sehari-hari yang mungkin ada kata-kata tidak baku. Tapi, untuk teksnya ada juga nih di kolom deskripsi. Bisa dicek ya. Oke, lanjut. Mari masuk ke ulasannya. Sebelumnya, saya akan sebutkan identitas dari buku ini. Pertama, judul, yaitu tadi Pariban, idola dari Tanah Jawa. Kapan ditonton? Pertama kali saya nonton film ini Desember 2019. Tapi beberapa hari ini saya nonton lagi ya untuk kerjaan tugas ini. Yang ketiga, mari kita bahas tokoh-tokoh yang berperan penting dalam film ini. Tokoh utama dari film ini adalah Ganindra Bimo sebagai Halomuan Brandon Sitorus. Dia merupakan pemuda Batak yang memiliki wajah tampan, harta melimpah, dan tubuh yang ideal. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, banyak sekali wanita yang tergila-gila padanya. Bahkan, ia bisa gonta-ganti pacar setiap hari. Namun, pada hari Minggu, waktunya ia dedikasikan penuh pada ibunya. Tokoh yang kedua ada Atika Asiolan sebagai Uli Silalahi. Nah, Uli Silalahi ini merupakan wanita Samosir yang memiliki paras cantik, berpendidikan, dan juga berhati mulia. Tokoh selanjutnya adalah Rizky Mocil sebagai Binsor. Dia ini jagoan di kampung tempat Uli tinggal, dan juga dia sudah dekat dengan keluarga Uli sejak lama. Nah, si Binsar ini merupakan tokoh antagonis karena merupakan pesaing Halomuan, yaitu tokoh utama untuk mendapatkan Uli. Selanjutnya ada Lina Marpaung atau yang biasa kita kenal sebagai Mak Gondo. Ia berperan sebagai ibu dari Halomuan. Ia sangat menginginkan putranya menikah, sehingga ia menyuruh putranya untuk pergi ke Samosir mencari Paribannya. Nah, tadi itu tokoh selanjutnya. Film ini disutradarai oleh Andi Bahtiar Yusuf. Film ini diproduksikan oleh Sutra Connected Media oleh Agustinus Sitorus. Sekarang masuk pada ulasan saya tentang film ini. Jadi, struktur teks ulasan itu ada 4 ya. Pertama, yaitu orientasi. Film ini merupakan film yang masuk dalam genre komedi dengan sedikit polesan romantika di dalamnya. Film ini menceritakan kisah Halomuan yang dipaksa menikah oleh ibunya karena sudah berumur 35 tahun. Muan dapat dikatakan sudah dapat memiliki segalanya dengan keadaannya saat itu. Istri pun mungkin tak perlu karena dia setiap hari bergonta-ganti pacar. Sebelumnya, ia sempat menolak ibunya yang hendak menjodohkannya dengan Paribannya di kampung. Ia merasa Paribannya di kampung itu tidak secantik pacar-pacarnya yang ada di Jakarta. Namun, karena permintaan dan sedikit paksaan dari sang ibu, akhirnya ia langsung bergegas ke Samosir. Dari sinilah kisahnya dimulai. Oke, tadi itu orientasi. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu tafsiran. Ada hal mengejutkan yang mengubah pola cerita awal. Ya, ternyata ekspektasi Muan terhadap Paribannya itu salah. Muan terhipnotis dan tak bisa berkata-kata saat pertama kali berjumpa dengan Uli Silalahi Pariban. Namun, ketika niatnya sudah berbalik dan ia sudah terpikat oleh Paribannya ini, telah ada pria yang terlebih dahulu mengisi kehidupan Uli meskipun belum berstatus, yaitu si Binsar. Ya, si Binsar ini merupakan pesaing Muan untuk mendapatkan Uli. Hari demi hari, persaingan mereka terus terjadi. Hingga akhirnya, Muan memutuskan untuk kembali ke Jakarta
tanpa membawa si Uli. Kok bisa? Nah, untuk menjawab penasaran kalian, bisa kalian tonton filmnya setelah video ini. Tautan atau linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, yang ketiga yaitu evaluasi. Film ini memiliki ciri khas dalam menampilkan komedi sehingga penonton lebih terhibur. Selain itu, budaya Batak yang melatar belakangi film ini juga dibahas secara ringan dan juga tersirat pada adegan-adegannya. Namun, film ini kurang menampilkan detail atau alasan kuat kenapa sih Muan ini mau pergi ke Samosir. Dan juga mengapa ia masih memperjuangkan Uli meski pada akhirnya ia kembali ke Jakarta. Namun, menurut saya hal ini bisa ditoleransi karena durasi dari film ini lebih pendek daripada film-film pada umumnya. Dan juga fokus pada film ini adalah unsur komedi dan juga sedikit pengenalan budaya Batak. Iya, yang keempat yaitu rangkuman. Film ini mengajarkan kepada kita semua untuk tetap menghargai orang tua dan mentaatinya meskipun kita sudah memiliki segalanya. Di sisi lain, budaya asli daerah kita juga tidak boleh dilupakan. Meskipun berlatar budaya Batak, tapi siapa saja dapat menonton film ini karena menggunakan bahasa Indonesia. Banyak kejutan dan tawa yang akan kalian temukan saat menonton film ini. Terima kasih telah menonton video ini. Salam.